Oke, jadi di sana itu tuh kita ikut konferensi. Konferensinya itu membahas soal bagaimana sih pendidikan inklusi untuk teman-teman tunanetra dan bukan berhenti itu saja, tapi lebih ke arah gimana nih people with visual impairment di Asia Tenggara itu bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau yang paling mencolok kulihat kemarin Kamboja sih Kak, karena mereka kayak Kamboja. benar-benar mentis dan lagi pula juga katanya pembaca layar di Kamboja tuh belum ada dalam bahasa Kamboja. Hello, 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 hello. Welcome back to Hi Hello Podcast with me here, Farhan. And today, I'm not alone, as usual. Without any further ado, please welcome here for the second time, Nabila Maiswita. Say hi. Halo Kak Farhan dan penonton Kak Oh, Farhan. penonton. Kedua kalinya Lala ada di konten saya. Iya, Saya belum pernah di konten Lala nih. Apa kabar, La? How are alhamdulillah. you? Baik, gimana Makassar? Ya, masih sama seperti Makassar yang biasa. Bagaimana suami tercinta? Ya, masih setia. Ya harus dia terus lah, jangan masih lah, selamanya lah. Masa kayak gimana kehidupan? Gimana kehidupan? Kehidupan apa nih Kak? Setelah pernikahan, Ya, ada beberapa hal yang berubah sih, termasuk apa? nilai. Ya, jadi Kenapa tuh? berantakan banget Kak Farhan. Kenapa? Nilaiku di semester ini itu berantakan banget nilai kuliah. Bilang dong suaminya, bantuin gitu. Gimana sih suaminya? Mana suaminya? Bukan masalahnya, bukan itu. Masalahnya kan pas kemarin urus nikah, ah, banyak Oh, banget ya prewed DLL itu kayak banyak bolos, oh. akhirnya nilainya berantakan semua. Ya, kalau bisa inilah lanjut. Oke, mau ngomongin apa kita sekarang? Ya dari Kak Farhan aja mau ngomongin apa? Ini sih lah, yang paling menarik dari Lala dulu sih tentang ini kenapa saya undang Lala lagi juga sih. Ya apa tuh Kak Farhan? Beberapa waktu lalu, Iya, tanggal berapa ya tanggal? Inilah, nih tolong ceritakan. Saya nggak tahu dari mana awalnya, gimana cara nanyanya, tapi I heard, saya mendengar hmm. bahwa Lala comes to Philippines untuk sesuatu. Oh, Ini kita oh iya. cerita ini dulu. Gimana ceritanya bisa ke sana kok tiba-tiba Lala bisa ada di sono, ngapain di Gak Filipina? tiba-tiba juga. Background story itu tahun lalu. Jadi di rumah aku tuh tahun lalu lagi ada ceritanya kedukaan gitu. Jadi om aku meninggal. Tapi kok malah cerita itu sih? Pada intinya gitu. Terus ibu ketua Pertuni Pusat tuh Bu Arya nelfon. Terus kayak drama gitu lah. Lala kamu nih harus tahu bahasa Inggris. Kamu tuh udah bagus, tinggal bahasa Inggrisnya aja yang kurang. Misalnya kamu tahu bahasa Inggris, tahun ini sebenarnya kamu yang ibu bawa ke Manila. Dia bilang kayak gitu kan. Aku bilang, oh ya bu, iya iya iya, iya aja Kak Farhan. Soalnya kan di rumah tuh lagi tuh dan lain sebagainya. Ibunya bilang lagi, pokoknya nggak mau tahu ya, ibu tahun depan kamu harus pinter bahasa Inggris dan kita berangkat ke Filipina. Tahun berapa tuh? Tahun 2022 tahun lalu. Oke.
Terus aku kayak, ya nggak janji sih Bu, tapi diusahakan gitu kan. Mhm. Mhm. Akhirnya nggak ada update nih. Eh, kan waktu itu kalau nggak salah ya, Mhm. dihubunginnya November atau September gitu tahun lalu. Mhm. Dan nggak ada update nih, Januari, Februari, dan seterusnya tuh nggak ada update. Jadi aku pikir Mhm. kayak kita nggak pergi. Terus, Mhm. Mhm. kalau nggak salah lagi nih, bulan 6 gitu ya. Bulan 6 tahun ini Bu Arya tuh ngechat aku suruh buat paspor. Jadi kayak Mhm. aku berpikir, tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut nih, paspor Mhm. buat ke Filipina atau gimana gitu. Awalnya nggak Mhm. ada penjelasan. Mhm. Nah, terus setelah itu ternyata dikirimin undangan. Oh iya benar, ternyata buat ke Filipina, dan aku buatlah paspornya. Di situ keadaannya aku tuh merasa belum percaya diri untuk pergi karena Mhm. aku merasa bahasa Inggrisku nggak baik gitu ya, Mhm. nggak baik. Mhm. Tapi setelah itu aku nggak mau bilang juga ke Bu Arya karena aku ngerasanya dia udah kasih kepercayaan gitu loh Kak Chance. ke Mhm. diri aku. Aku nggak percaya gitu. Mhm. Jadi aku urus paspornya dan akhirnya bye bye aku pergi gitu. Nah itu ngapain lah sebenarnya? Maksudnya sampai Bu Arya bisa kontak Lala itu reasonnya apa? Maksudnya dalam event apa? Terus kenapa Lala tuh ngapain sehingga bisa di-invite oleh Bu Arya? Nah, itu juga sebenarnya menjadi pertanyaanku sama pertanyaan teman-teman yang bareng sama aku ya, Kak. Pergi kan kita tunanetra Mhm. banyak ya ke sana. Mhm. Halo? Kenapa harus aku di ini di Indonesia gitu? Kenapa harus aku yang bahasa Inggris pun masih keteteran gitu dan aku paling muda waktu pergi. Jadi, hmm, tapi sebenarnya aku kenal sama Bu Arya itu udah cukup lama dari 2000 Mhm. berapa ya? 2020 atau 2019 gitu. Mhm. Jadi Bu Arya datang berkunjung ke rumah organisasi kami di Makassar. Namanya Perdik, terus kami kenalan. Dan aku tuh kan suka nulis ya Kak dulu. Aku suka banget Mhm. nulis. Mhm. Eh, Kayak gitu, tema-temanya soal difabel, terus kayak Mhm. pendidikan inklusi Mhm. terutamanya. Mhm. Dan Ibu Aya tuh beberapa kali memang, jadi kan ada grup nih Kak, grup namanya JBFT. Nah, grup ini tuh Mhm. kayak grup tempat eh, kuperhatikan aktivis senior di Indonesia itu berkumpul, kayak Mhm. membahas isu-isu terbaru soal difabel atau disabilitas. Mhm. Mhm. Nah, dan berkali-kali tuh setiap kali ada orang yang ngirimin tulisan aku ke sana, Bu Arya suka minta buat aku di-invite ke grup itu. Kayak masukin Lala ke Mhm. sini, masukin Lala ke grup ini. Mhm. Nah, Mhm. mungkin Bu Arya kenalnya dari situ, dari tulisan-tulisan aku yang pertama. Mhm. Jadi makanya aku masuk di JBFT itu seringkali kalau ada pembahasan soal pendidikan inklusi atau apapun yang aku merasa cukup mendalami hal itulah, aku tuh Mhm. ikut komen. Ada Bu Arya juga yang menimpal di Mhm. uh, mungkin dari situ deh Kak kalau Bu Arya notisnya ya. Nah, terus kemarin di Filipina itu ngapain? Maksudnya membahas tentang apa? Itu pertemuan tentang apa Oh, dan ngapain selama di sana? oke, jadi di sana itu tuh kita ikut konferensi. Konferensinya itu membahas soal bagaimana sih pendidikan inklusi untuk teman-teman tunanetra, dan Mhm. bukan berhenti itu saja, tapi lebih ke arah gimana nih people with visual impairment di Asia Tenggara itu bisa Mhm. mendapatkan pekerjaan. Jadi kayak Mhm. pendidikannya sudah dapat, gimana selanjutnya mereka bekerja apa. Dan Mhm. poin penting banget sih Kak yang aku dapat dari pertemuan itu tuh ternyata pijat itu bukan cuma di Indonesia gitu. Tapi kayak Image-nya. pekerjaan Mhm. pijat ini Mhm. em, dilakukan oleh tunanetra di negara-negara lain juga. Itu se-ASEAN, Asia Tenggara. Iya, se-Asia Oke. Tenggara kalau aku dengar dari konferensinya kan kemarin ada beberapa negara ya yang hadir, Mhm. yang dirasa-rasa pemenuhannya terhadap akses Disabilitas. tunanetra tuh kurang Mhm. ya. Nah, Oh, kemarin dan tunanetra doang, sorry. Tunanetra doang. iya Oke. doang. Nah, jadi
beberapa negara yang ku dengar presentasi itu tuh juga menyebut bahwa di negara mereka tuh peluang kerja terbesar untuk disabilitas netra ya mijat. Masih di batas itu, sebatas pijat. Iya, walaupun memang ada beberapa negara sih yang sudah sangat maju dalam hal pemenuhan hak bekerja bagi tunanetra. Yang apa namanya, yang masih dalam apa namanya, yang masih dalam kondisi itu, maksudnya yang tadi peluang kerjanya itu masih lebih besar di pijat itu di negara mana aja kalau boleh tahu? Kalau yang paling mencolok, kulihat kemarin Kamboja sih Kak, karena mereka kayak Kamboja. benar-benar masih rintis dan lagi pula juga katanya pembaca layar di Kamboja tuh belum ada dalam bahasa Kamboja. Bahasa Jadi Khmer. cuma bahasa Inggris. Sementara anak-anak Oh, muda di sana kata perwakilannya itu kurang minat juga buat belajar bahasa Inggris, makanya mereka masih kesulitan buat akses teknologi. krediter. Oh, I see. Pantesan saya tuh juga nyari-nyari. Saya kan kadang suka ngulik ini ya, ngulik data suara NVDA atau Smart Voice gitu. Terus saya cari Ya, cari pembaca pembaca layar untuk bahasa Khmer, bahasa Kamboja. Emang gak ada sih. Yang saya temu Thailand. ya kata mereka Nah, sih gitu, belum ada pembaca dalam bahasa mereka. nah kalau Thailand sendiri gimana? Ada nggak perwakilan Thailand? Oh, Hmm, Thailand kemarin nggak datang, yang datang itu cuma negara Myanmar, Laos, Kamboja, Mongolia, Indonesia, aku Mongolia. lupa ya. Iya, Mongolia bukannya di Mongolia. Asia Timur ya? Nah, itu aku juga nggak tahu sih, karena soalnya kemarin tuh ada India juga. Oh, oh Ada, berarti ASEAN Plus ya, Asia Tenggara Plus eh, mungkin. kalau deadline caranya buat Asia Tenggara ya, tapi mungkin kayak Hmm. ya negara apa aja yang mau join nggak apa-apa. Mungkin kayak gitu sih. Oh, paham. eh nah, Myanmar nih, menarik. Kondisinya gimana? Kan katanya ya, di sana kan masih ini ya, masih ya gitulah, you know. Nah itu Iya, dan kondisinya gimana? Kondisi disabilitas terutama tunanetra. kita juga di sana masih memprihatinkan sih, karena mereka katanya baru memulai lagi untuk mendata dan lain sebagainya. Tapi Hmm. Myanmar tuh nggak presentasi. Jadi kan kita tuh Kak tiap Hmm. hari ada subtema dan masing-masing negara tuh presentasi gitu di Hmm. subtema itu. Hmm. Sementara Myanmar bukan negara yang ikut presentasi karena mereka juga perwakilannya cuma satu kemarin yang dari Myanmar, cewek dia. Hmm. Jadi menghadiri aja, present aja ya. Ya, kemarin sempat ngomong sih Hmm. dia yang aku tangkap Hmm. itu keadaan tunanetranya Kondisi. juga tidak terlalu apa ya baik karena kan juga mereka negara yang mungkin baru terlepas dari konflik atau masih dalam konflik. Hmm. Kayak di ibu kotanya pun kondisinya dia ini nggak ngasih tahu nggak kayak di apa sih ibu kota Yangon ya, di Yangonnya sendiri Nah itu dia nggak ada mention sih Kak, soalnya nggak itu ada dia mention. nggak punya presentasi kemarin. Hmm. Terus dari perwakilan Malaysia ada atau Malaysia Singapura? ada Hmm. kan jadi peserta konferensi gitu loh. Jadi kan kemarin Blind Youth Summit ya. Aha. Jadi perwakilan dari Malaysia tuh nggak ada. Mereka cuma ada mungkin seperti ketua Pertuni lah kalau di Indonesia ya. Jadi kayak Oke, ketua As- satuan ya Blind blind Association-nya. dan itu cuma kayak cerita pengalaman dia gimana pengalaman dia dan perjuangan dia sih dalam meraih pendidikan dan pekerjaan. Dan kupikir kalau di Malaysia kurang lebih keadaannya sama sih di Indonesia. Kayak perjuangan Hmm. yang harus ditempuh. Kondisinya pun dia maparin sama Kalau yang kutangkap dari kisah hidup si bapak ya, si bapak. ya aku lupa lagi siapa namanya. Aha. Kondisi tunanetra di Malaysia gimana? Maksudnya aksesibilitasnya mungkin bagaimana? Masih Hmm? diperjuangkan juga.
kalau dari aksesibilitas ya, yang kuperhatikan tuh perjuangkan juga sama mereka. Terus awareness juga mereka masih sama kurang lebih dengan Indonesia karena bapaknya kemarin itu cerita kalau dia untuk dapat pendidikan, untuk mempercayakan keluarganya untuk melepas dia ke sekolah itu sangat susah gitu sih. Dan kayak kita bersekolah, kemudian juga kerja pun itu masih mendapat banyak apa ya semacam kata-kata negatif dari lingkungan sekitar yang meremehkan dia. So itu based on pengalaman dia aja, dia maparin based on pengalaman dia aja, atau memang dia punya database soal Malaysian Disability Accessibility gitu? Enggak, jadi di luar itu dia cuma memaparkan pengalaman dia gitu Kak. Aku Oh, perhatiin gitu sih, reflektif gitu, lebih ke arah renungan diri. Sebagai anak muda kita merasakan apa di negara kita sih, di kampung mana, peluang pekerjaan yang kita dapatkan gimana. begitu. Eh, Kalau Singapura ada perwakilannya. Singapura nggak ada. Ada. Filipina sendiri. Nah, kalau Filipina itu menurutku negara yang paling apa ya, paling bisa memenuhi hak teman-teman tunanetra kalau sekarang ya, Mhm. menurutku kalau kemarin, karena sampai em, mereka punya organisasi juga sih di sana namanya RBI. Nah, Mhm. sampai RBI nah, katanya kayak keteteran gitu loh Kak untuk memenuhi pesanan SDM tunanetra dari perusahaan-perusahaan. Dan mereka tunanetranya di sana tuh kayak sudah dipercayai oleh banyak sektor untuk bekerja. Kalau dari cerita Hmm. mereka, kalau dari presentasi mereka kemarin. Jadi ya perusahaan juga ini ya apa namanya justru malah minta 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 apa namanya sumber daya manusia dari disabilitas itu sendiri, dari tunanetra itu sendiri Ya, dan di sana. sampai si apanya si RB kayak keteteran gitu loh karena banyak perusahaan yang minta SDM sementara SDM mereka kurang, bukan kurang di kualitasnya ya Kak, tapi Hmm. memang kurang di Kuantitas. manusianya. Itu alasannya kenapa? Kenapa perusahaan sana banyak yang minta? Alasannya apa? Em, karena pertama pendidikan mereka katanya sudah merata untuk tunanetra dan yang kedua tuh Hmm. nggak punya peraturan kayak kita afirmasi gitu yang kayak 2% 1% gitu sih. Untuk memenuhi itunya juga Pak, persentase inklusivitas perusahaan mereka ya. Jadi eh, peran pemerintah itu untuk mendorong perusahaan menerima tenaga kerja disabilitas dan Hmm. untuk memkualitasi tunanetranya juga ini meningkat besar. Hmm. Jadi mereka peran pemerintahnya udah bagus. Nah, terus Indonesia kemarin maparin apa? Jadi Ada berapa Indonesia sih kemarin, perwakilan? Indonesia tuh berapa ya? Kalau kita, aku, kalau tiga tambah itu berapa? Tujuh apa ya? Wow, Oh banyak iya juga. tujuh. Ya kita banyak. Jadi yang dipresentasi tersedianya ULD di setiap universitas, universitas apa aja yang udah punya ULD, terus Sorry, gimana ULD apa keadaan nih? akses, apakah Kepanjangannya ULD apa nih? unit layanan disabilitas, Oke, lanjut. eh, gimana aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan di Indonesia, terus kayak perusahaan-perusahaan yang udah welcome terhadap tenaga pekerja tunanetra itu berapa banyak. Kemarin juga ada dari Bumi Parta Teknologi kalau aku nggak salah. Itu kayak salah satu perusahaan Indonesia yang menerima tunanetra. Tapi mereka tuh perusahaan internasional, cuma ada cabangnya aja di Indonesia dan mereka itu mempekerjakan tunanetra. Oke.
Terus kemarin ada ini, sorry, aduh mana dulu ya? Ini adalah di akhir itu ada resolusi, aduh jangan deh, ini dulu. Itu tuh konferensi yang kemarin Lala ikutin, itu di bawah ASEAN, organisasi ASEAN, atau beda beda lini atau organisasi sendiri atau bagaimana? Kan tuh mereka sendiri, tapi disupport gitu sama beberapa pihak yang sebenarnya aku juga nggak tahu persis ini di sponsorinya secara apa dan detailnya ya Kak, Hmm. siapa-siapa sponsori itu aku kurang tahu. Tapi ku dengarnya sependek yang aku bisa cerna, Oke, oke. mereka kayak organisasi gitu, organisasi se-Asia tapi khusus disabilitas netra terus ngadain ini. But maaf banget kalau misalnya teman-temanku yang di Filipina kemarin nonton ini terus mereka bilang aduh salah nih Lala. Maaf ya. Tapi yang It's okay. jujur ruangannya Ah, dingin banget Kak. Orang Filipina tuh suka dingin-dingin gitu. Maksudku hotel kita kalau ada hmm. emang wajib kalau ada AC. Tapi di sana tuh dinginnya yang kayak tuh membeku gitu loh dan kayak berkali-kali Hmm. diambilin pegang mungkin nggak cukup 5 menit air panasnya itu dingin 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 astaga ya jadi Oh, berarti itu beberapa sorry, berarti itu apa namanya? Yang konferensi yang Lala ikutin itu government atau non government organisasi? dia government deh Kenapa? dia non government Non dia government. independen Sorry, nama yang nama ini ininya apa? Nama organisasinya? ICVI. Kepanjangannya? Nah itu kepanjangannya aku lupa nanti deh aku kasih ke Farhan setelah aku mengingat ini. Oke, oke. Lihat aja di deskripsi di bawah ya, guys. Oke. Eh, nah, tapi itu outputnya ada resolusi nggak? Ya Bikin ada resolusi nggak dari? ya Oke, akhirnya kita bikin resolusi dan nantinya bakalan kita bicarain lagi di Vietnam tahun depan. oke, di Vietnam tahun depan. Itu untuk, sorry, resolusinya apa terakhir? Jadi resolusinya itu kurang lebihnya ini sih Kak, menurunkan dari tema besarnya kan pendidikan dan pekerjaan, lebih ke Hmm. arah kayak pemantauan posibilitas pendidikan di negara masing-masing. Hmm. Terus kayak ini lebih ke arah poin besar ya. Terus Hmm. kayak berapa banyak perusahaan yang telah menerima pekerja. Terus Hmm. kayak bagaimana peran pemuda tunanetra itu dalam mengadvokasi pendidikan dan pekerjaan. Dan Hmm. dilihat juga, ditinjau juga bagaimana peran pemerintah ya dalam hal pendidikan dan pekerjaan tunanetra ini di negara masing-masing. Terus Hmm. kalau aku dengar ya, nanti itu kita bakalan ketemu lagi di Hanoi, Vietnam untuk membicarakan hal ini. Oke, kapan tuh? Tahun depan. Tahun Itu resolusinya eh, akan sounding ke PBB juga nggak atau ke ASEAN? mungkin akan dilanjutkan ke PBB sih. Mhm. Sekali lagi kalau aku nggak salah nangkap ya. Mhm. Gitu. Oke. Nah, tapi pengen tahu ini sih, pengen tahu lagi lebih dalam soal ICVI-nya itu. Itu tuh organisasi, kalau mau lebih dalam ya, itu organisasi apa sih kalau boleh tahu? Maksudnya selain kan garis Uh, besarnya itu Bisa organisasi ya. tunanetra, ya tunanetra itu apakah se-Asia Tenggara atau sedunia dan juga eh, punya konektivitas yang signifikan nggak dengan PBB atau ASEAN gitu. Si ICVI ini.
Kalau aku lihatnya ya Kak, kalau mereka secara relasi, hmm, dari sumber pembiayaan dulu, menurutku mereka tuh kayaknya ya, karena aku juga Mhm. bukan orang di dalamnya, aku Mhm. cuma orang yang di itu loh, dan pas Mhm. kegiatan tuh nggak ada yang bahas sama sekali soal mereka. Jadi ini yang kita bicarakan Oh, cuma asumsi. oke Kayaknya oke. mereka dalam segi relasi, mau Mhm. itu dari PBB ataupun kayak dari apa ya perusahaan-perusahaan besar kayak Nivea misalnya ya, karena kan Mhm. sponsorshipnya Nivea juga. Itu Oke. soalnya kayak bisa mengadakan kegiatan ya sebesar itu, mendatangkan banyak orang dari luar negeri, difasilitasi dan lain sebagainya. Itu kan memerlukan budget besar ya, Kak. Mhm. Kalau misalnya kayak kita nih mau melakukannya sendiri, taruhlah ada organisasi Persatuan Disabilitas seluruh Indonesia, itu agak Mhm. berat sih juga eventnya untuk kita laksanakan. Apalagi nih dia ibarat kata hampir tiap tahun ya mengadakannya. Kalau yang Mhm. aku dengar, karena kan Mhm. kayak tahun ini ada di Filipina, tahun depan ada di Vietnam. Nah, itu Mhm. mereka pasti punya relasi kuat dengan perusahaan-perusahaan ataupun pihak besar yang punya dana gitu. Itu Mhm. yang pertama. Terus untuk apa ya, fokus isu mereka juga aku kurang tahu. Tapi Mhm. setahu aku sih, dari yang aku dengar, em, Mhm. mereka mengadakan konferensi yang aku dengar beberapa kali itu memang soal pendidikan dan pekerjaan ini. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa memang fokus utama mereka tuh ke pendidikan dan pekerjaan wanita. Mhm. Cuma itu sih Iya. Kak yang aku tahu. Terus oke. Di Vietnam sorry kemarin tadi resolusi terakhir apa? Aduh, soal pembunuhan ininya peran pemerintah. Oh itu, yang kemarin di Filipina resolusinya itu, Ya, salah satunya. peran pemerintah masing-masing. Nah, nanti di Vietnam? Nah, di Vietnam kita membahas resolusi yang itu lagi Mhm. Sudah kayaknya, terlaksana atau tapi belum gitu? aku nggak ikut sih ke Vietnam itu soalnya Mhm. eh, kalau nggak salah Bu Arya tuh bilangnya ke Vietnam itu tahun depan harus yang udah sarjana. Oh, Jadi kalau misalnya aku nggak bisa sarjana ya aku nggak bisa pergi. halo Ibu, saya udah sarjana. Promosi. Bercanda ya. Iya. Tapi kalau mau saya diutus juga boleh kok. Amin. Terlalu kasar gak sih promosinya sih kayak gini? Nggak apa-apa sih. Oke. Eh, berarti ini ya apa namanya? Kalau Vietnam tuh sudah terlaksana atau belum gitu? Ya, dan Hmm. mungkin ada Hmm. resolusi lagi tahun depannya aku juga nggak tahu ke depannya gimana. Ya, ya kan belum kelaksan ya Vietnam.